Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channelnya Pak Sultoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisi-kisi ulangan PAS ya, penilaian akhir semester untuk fisika kelas 10. Jadi nanti saya akan berikan kisi-kisi ulangan, maka dari itu perhatikan dengan betul dan ikuti dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip karena nanti materinya bagus sekali dan ini adalah kisi-kisi ulangan yang akan keluar di PAS nanti. Baik, perhatikan layar ini. Kita mulai dari materi apa saja yang akan keluar ya. Baik anak-anak, kisi-kisi PAS Fisika kelas 10 semester ganjil. Ya, untuk materinya itu kita mulai dari pengukuran, ada besaran satuan, notasi ilmiah, dimensi, alat ukur, ya, angka penting, kemudian kita menginjak ke vektor, nanti ada besaran vektor, besaran skalar, penjumlahan vektor maupun resultan vektor. Selanjutnya adalah materi kinematika gerak lurus ya. Di sana nanti ada GLB, GLBB tentunya. Kemudian ada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas maupun ke bawah ya. Tidak lupa nanti adalah gerak melingkar ya atau gerak parabola, nanti urutannya tidak masalah. Gerak parabola ya ada nilai titik tertinggi atau H maksimum, kemudian ada nilai terjauh ya, kemudian mungkin waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik terjauh atau titik tertinggi ya. Kemudian gerak melingkar, besaran-besaran pada gerak melingkar, definisi gerak melingkar, kemudian ada percepatan sentripetal serta gaya sentripetal dan bagaimana hubungan kalau ada roda-roda yang lebih dari satu tentunya. Baik, kita mulai ke materi pertama yaitu tentang ini alat ukur dulu ya. Nah, ini contoh ya, siswa itu ditunjukkan gambar pengukuran jangka sorong, siswa dapat menentukan pengukuran panjang suatu panjang batang logam ya. Nah, ini contoh hasil pengukuran jangka sorong digambarkan seperti ini. Nah, ini anak-anak harus memperhatikan, pertama adalah nolnya dari mana, ya. Yang atas ini kan skala utama, yang bawah ini skala nonius. Jadi perhatikan skala noniusnya, utamanya kan ini, utamanya udah 1,2 ya. 1,2, kemudian ini noniusnya mulai dari sini. Nah, dicari di sini mana yang berhimpit. Nah, yang berhimpit kan di sini. Di 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 0,4. Jadi ini nanti hasilnya berapa? Nah, 1,2 atau 12,00 tadi ya.
Selanjutnya berarti ini hasilnya adalah 12,4 ya. Hasilnya 12,4. Next, ini contoh jangka sorong yang lain. Contoh jangka sorong yang lain adalah Anton melakukan percobaan tebal 2 plat baja. Ya. Ini ada plat baja 1 dan plat baja 2. Nah, berapa tebal plat baja 1 dan plat baja 2? Oke. Untuk plat baja 1, coba gimana? Ya, diperhatikan lagi skala utama dan skala non-use-nya. Ya. Jadi yang pertama ini sudah 4,8 ya, 4,8. Terus dicari yang berimpit 1, 2, 3, 4, 5 ya, jadi 4,85. Yang kedua ini di sini juga 4,8. Dicari yang di bawah ini yang non-use berhimpit. Yang berhimpit ini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tuh, jadi perhatikan alat-alat ukur untuk menggunakan jangka sorong dan nanti juga ada mungkin mikrometer skrup. Ya, jadi ini ya cara untuk mendapatkan hasil pengukurannya ya. Skala utamanya berapa, kemudian ditambah dengan skala non-use-nya. Oke, selanjutnya ini betul mikrometer skrup. Ya, di mikrometer skrup ini juga pada prinsipnya sama, hasil dari skala utama berapa, nanti ditambah dengan skala, ini skala utamanya yang sebelah sini, yang sebelah sini adalah skala non-use-nya. Ya. Tapi di sini ada 2 pengukuran ya, soalnya itu ada 2 pengukuran, pengukuran awal dan pengukuran yang terakhir, lalu yang dicari adalah selisih ya, selisih dari panjang diameter kedua kawat tersebut. Berapa? Ya, ini. Jadi kalau dijelaskan dari awal ya, untuk yang pertama, logam pertama kita lihat di sini 10, skala non-use-nya dicari dari sini 32. Jadi 32 kali 0,01 berarti 0,32, jadi hasil yang pertama adalah 10,32. Sedangkan yang logam yang kedua ini adalah 9,5 ini ya, 9,5 lebih. Nah, ditambah dengan 37. Jadi 9,5 ditambah 0,37 adalah 9,87. Karena yang tanya selisihnya berarti 10,32 dikurangi 9,87 sama dengan 0,45 mm. Ya. Jadi perhatikan betul ya, bila perlu diulangi lagi untuk ini cara hasil pengukuran dari mikrometer skrup. Selanjutnya masih dengan menggunakan jangka sorong, biar kalian lebih paham. Zidan melakukan pengukuran tebal suatu plat logam menggunakan jangka sorong, hasilnya seperti pada gambar. Nah ini yang atas skala utamanya 2, ini kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi sudah 2,4. Sedangkan yang bawah, kita perhatikan dari ini, 0 ini, kita cari yang berhimpit.
Ya, lebih yang berhimpit ini ya. 2,4 ini 1, 2, 3 ya. Jadi 2,43. Atau saya ulang lagi. 2,53 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Oh iya, ini nolnya di sini. Nolnya di sini bukan ini ya, tapi nolnya di sini. Jadi 2,53 ya, di sini 3. Oke, 2,53. Jadi nolnya ya, jadi atas nolnya bukan ini, bukan yang ini tapi yang ini. 2,53. Nah, ya. Selanjutnya sekarang masuk ke besaran satuan. Ini contoh soal sebagai kisi-kisi ulangan di antara kelompok besaran berikut yang termasuk kelompok besaran pokok. Ya, kan kita tahu ada 7 besaran pokok. Ya. Mana dari pilihan A, B, C, D ini yang benar ya? Dari A, B, C, D ini yang benar. Ya. Tentunya kalian harus mengingat 7 besaran pokok itu. Apa saja? Yuk. Ya. Ada panjang, massa, waktu, intensitas cahaya, jumlah zat, dan suhu. Ya, ini jangan dilupakan ya, anak-anak. Oke, selanjutnya masih berkaitan dengan besaran dan satuan. Tapi ini yang ditanyakan adalah pasangan besaran dengan satuannya. Ya, jadi apa betul jumlah zat itu satuannya mol? Apa betul satuannya suhu itu Celcius? Apakah waktu dengan sekon? Apakah panjang dan kilometer? Apakah massa dengan gram? Ya, tentunya dari 7 besaran pokok itu kalian harus tahu pasangan satuannya. Nah, ini. Selanjutnya adalah satuan besaran pokok yang benar. Ya, apakah pasangan Newton, meter, sekon itu semuanya adalah merupakan satuan besaran pokok? Ya, saya kira Newton bukan ya. Meter, sekon, watt juga bukan. Kilogram, Kelvin, meter, bagaimana-mana. Iya ya. Kalau Newton, kilogram, Kelvin, nah Newtonnya yang salah ya. Kelvin, Joule, watt ini juga bukan. Ya, jadi yang diminta adalah satuan besaran pokoknya saja. Oke, kita lihat. Ini untuk referensi 7 besaran pokok beserta satuannya. Jadi kalau panjang satuannya meter, massa kilogram, waktu detik atau sekon, suhu itu dalam Kelvin ya, bukan Celcius. Watt arus dalam ampere, intensitas cahaya dalam kandela, dan satuan dari jumlah molekul adalah mol. Kemudian angka penting. Ya, angka penting biasanya kalian ditanyakan mungkin penjumlahan atau pengurangan atau perkalian. Nah, ini misalkan pengukuran panjang dan lebar suatu bidang persegi panjang ya. 12,73 dan 6,5. Jadi ya di sini yang terpenting adalah kalian harus tahu 12,73 itu berapa angka penting. Banyaknya angka pentingnya berapa ini? 4. 6,5 hanya 2 angka penting. Jadi nanti luasnya itu mengikuti banyaknya angka penting yang sedikit, yaitu 2 angka penting. Jadi
kita sudah bisa menghitung atau melihat di sini yang dua angka penting yang mana. Tentunya 83 ya, yang mengandung dua angka penting. Ya, ini pembahasannya, anak. Jadi hasilnya adalah mengikuti banyaknya angka penting yang paling sedikit. Selanjutnya adalah vektor. Contoh ada vektor F1 dan F2, 12 satuan dan 12 satuan. Sama ya besarnya, tapi membentuk sudut 120 derajat. Berapa resultan kedua gaya tersebut? Di sini kalian harus hafal atau paham betul dengan rumus resultan vektor yang membentuk sudut. Ya. Yang biasanya dirumuskan R sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos alfa. Ya. Jadi ini angkanya kebetulan angka banyak 12 ya. 12 kuadrat 144 tambah ini. Nah, nilai cosnya 120 nggak boleh keliru. Nilai cos 120 itu di kuadran 2 itu nilainya negatif, min setengah ya. Karena dari 180 dikurangi 140, cos 60 tapi negatif ya, min setengah dengan 2 berarti ini min 144. Jadi 144-nya hilang 1, tinggal akar 144. Kembali hasilnya 12 Newton. Oke. Itu jadi rumusnya resultan ini harus paham betul ya. Akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos alfa. Selanjutnya tentang dimensi, anak-anak harus setelah tahu besaran pokok yang 7 ditambah ada tambahan 2 besaran yaitu sudut bidang datar dan sudut ruang. Ini dimensinya panjang L, massa M, waktu T, watt arus ampere I ya, kemudian suhunya theta, intensitas cahaya itu dimensinya pakai huruf J dan jumlah zat dalam huruf N besar. Ini ya, ini harus dikuasai. Nah, kita lihat contoh yang dimensi soalnya seperti apa. Ya, contohnya ini. Tentukan energi kinetik, dimensi energi kinetik yang rumusnya EK setengah mv kuadrat. Ya. Untuk angka setengahnya itu tidak berpengaruh dalam penentuan dimensi. Yang dipakai adalah massa ya dalam satuan kilogram. Kemudian kecepatan itu kan meter per sekon satuannya dikuadratkan. Nah, sehingga kilogram meter kuadrat ini kan sekonnya di bawah negatif ya. Kalau di bawah ke atas negatif jadi dipangkatkan 2 jadi min 2. Sehingga kalau diubah ke dimensi ML2 T pangkat min 2. Jadi yang betul adalah yang D ini ya. ML2 T pangkat min 2. Selanjutnya adalah gaya elastisitas sebuah bekas ya. Itu kan punya rumus F sama dengan K dikali delta X. Ya, jadi konstanta dikalikan dengan pertambahan panjangnya. Yang ditanyakanlah berapa dimensi K atau konstanta bekas tersebut. Ya, ini nanti kalian akan pelajari kalau di kelas 11 ya. Kelas 11 ada materi gaya bekas. Dari rumus F sama K delta X, berarti kalian cari K-nya adalah F per delta X. Ya. Nah, ini. Jadi F per delta X atau delta L juga boleh. Jadi
Jadi F-nya dijabarkan karena yang menyebabkan benda bekas tertarik adalah bergaya berat, maka M kali G. M kali G delta L atau delta X boleh min pangkat 1 ya. Sehingga satuannya menjadi kilogram, itu massa, gravitasinya lah MS pangkat min 2, kemudian pertamaan panjangnya lah M pangkat min 1. Dengan demikian M-nya habis, tinggal M T pangkat min 2. Itulah contoh dimensi dari konstanta gas. Selanjutnya adalah vektor yang diketahui di dalam perwakilan kotak-kotak ini ya. F1 kalau menurut kotak ini, karena di sini dikatakan tiap skala pada gambar adalah 2 Newton, berarti F1 berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi F1 besarnya 8 Newton ya. F1 itu berarti 4 kali 2, 8 Newton. Sedangkan F2 berapa? Karena di situ berapa kotak? 1, 2, 3. Berarti 3 dikali 2. Jadi 6 Newton. Jadi ternyata besarnya F1 8 Newton, F2 6 Newton. Dan membentuk sudutnya 90 derajat. Sehingga membentuk sudut siku-siku. Kalau membentuk sudut siku-siku, kalian bisa pakai rumus seperti halnya Pythagoras. Jadi rumus resultannya adalah akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ya, sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Tentunya hasilnya 10 Newton. Itu resultan dari vektor yang membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya masih berkaitan dengan vektor tentang arah. Nah, di sini kalian harus jeli memperhatikan arah vektor F1, F2 dan F3. Ya. Nah, bagaimana hubungan yang benar untuk ketiga gaya tersebut? Nah, kita harus cermati betul arah. Nah, ini misalnya ini F1 kanan ya. F1 mana yang searah itu yang mana? F1 ditambah F3 sama dengan F2 atau dibalik F3 ditambah F1 sama dengan F2. Ya. Jadi yang C ya, F1 tambah F3 sama dengan F2. Itu tentang arah vektor. Selanjutnya ada soal juga masih kaitannya dengan resultan vektor, anak-anak. Dua vektor punya besar yang sama, yaitu F. Bila resultan kedua vektor itu juga F, ya resultannya F. Kemudian besarnya awalnya F. Berapa besar sudut keduanya? Kalau ada soal kayak gini bisa ditulis rumusnya ya. R sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Kalau A dikatakan sama B atau B sama dengan A, maka variabel ini bisa kita ganti dalam bentuk A semua. Ya. Tadi resultannya A atau F ya di sini. Jadi di sini kalian anggap ini besarnya F sama dengan A gitu ya. Jadi A kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat ini sudah dikurangi 2A kuadrat cos A kuadrat tambah A kuadrat kan 2A kuadrat ya. Kemudian ini dipindah ke ruas kiri.
Ya, tinggal A-nya hilang, tinggal 1 sama dengan min 2 cos theta. Jadi cos theta lah min setengah. Berapa nilai cos yang hasilnya min, yaitu di kuadran 2, yang setengah berarti 180 dikurangi 60 jadi 120. Itu adalah nilai dari sudut apitnya. Ya, selanjutnya adalah ada persegi panjang ABCD itu, nah, sisinya 10 cm, titik E tengah-tengahnya BC, ya, menjadi bagian yang sama. Yang tanyalah panjang resultan vektor AC dengan AE, ya, berapa panjangnya? Gitu. Jadi kalau AB ini 10, berarti BE itu berapa? BE berarti 5 ya. Oke. Untuk penyelesaian seperti ini, berarti kita jumlahkan ya vektor yang ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Yang ke arah sumbu X berarti di sini ada 10 ya, diproyeksikan ke sini EX kan 10, kemudian yang ini satunya CX juga 10. Jadi 10 tambah 10 20 Newton. Sedangkan yang vektor yang diproyeksikan ke arah sumbu Y ada EY dan CY. EY berarti sini panjangnya 5 ya. Yang CY panjangnya 10. Jadi total 15. Dengan demikian di total resultan gayanya adalah 20 kuadrat tambah 15 kuadrat. Jadi 25 Newton. Nah, itu anak-anak perhatikan kalau ada model soal yang seperti ini ya. Selanjutnya ada dua vektor A dan B masing-masing 20 Newton dan 40 Newton. Tentukanlah resultan kedua vektor tersebut jika kedua vektor tersebut membentuk sudut 60 derajat ya. Jadi F1-nya 20, F2-nya 40, alfanya 60 derajat. Jadi kita langsung menggunakan rumus resultan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Ya, 20 kuadrat tambah 40 kuadrat tambah 2 kali 20 kali 40. Nah, cos 60-nya kan setengah. Setengah dengan suara dengan 2, 1 ya habis. Tinggal 20 kali 40 nanti 800. Ini 800. Ya, ini 2000 akar 2800. Oke ya, ingat-ingat rumus resultan vektornya. Nah, berhubung waktunya untuk sesi pertama ini udah cukup, anak-anak, kita akan bersambung ke bagian kedua. Oleh karena itu, ya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan update terbaru dari channel saya, channel Mr. Sultan. Oke anak-anak, untuk penyampaian kisi-kisi di bagian pertama ini, kita tunggu bagian keduanya. Saya akhir dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian bisa lebih jelas dalam mempersiapkan
ulangan